Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Dunurkowi, NIM I1N020053. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan dari Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat. Nama Lutfi Dunurkowi, NIM I1N020053, kelas C, dengan judul Pendidikan dan Stratifikasi Sosial, dengan tema makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan guna menumbuhkan motivasi pendidik di tengah pandemi COVID-19 dan solusi apa yang ditawarkan terhadap ancaman penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini, SPD, MPD. Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial. Menurut para ahli, yang pertama Kim Asorogen, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Menurut Dr. Anders Robert Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Stratifikasi sosial berarti sebuah pengelompokan masyarakat untuk membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang bisa dilihat dari kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tertutup, yaitu di mana tiap anggota masyarakat tidak dapat pindah ke sastra atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau rendah. Stratifikasi sosial terbuka, yaitu di mana setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah serta tingkatan strata atau tingkatan sosial. Contohnya tingkatan pendidikan, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Stratifikasi sosial campuran, yaitu gabungan dari stratifikasi sistem terbuka dan tertutup. Contohnya warga Bali yang berkasta tinggi, jika ke Jakarta, orang tersebut akan memperoleh kedudukan yang sama dengan orang lainnya. Hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandang oleh profesor, misalnya dokter, insinyur, doktorandes, doktor, ataupun gelar profesional seperti profesor. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi karena anak dari golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Sementara orang yang termasuk golongan atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan pendidikan, semua peserta didik harus disamaratakan tanpa membedakan baik dari kelas sosial, agama, dan yang lainnya. Semua siswa harus merasakan hal yang sama dalam pendidikan tanpa ada yang dibeda-bedakan. 3 kriteria nilai standar umum stratifikasi sosial. Yang pertama ada kriteria ekonomi, yang secara garis besar ada 3 lapisan masyarakat yang dipandang dari sudut ekonomi, yaitu kelas atas atau upper class, kelas menengah middle class, dan kelas bawah atau lower class. Yang kedua, kriteria sosial. Stratifikasi berdasarkan kriteria sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, kriteria politik. Kriteria stratifikasi sosial berdasarkan politik merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimiliki. Sekian pemaparan materi yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.